Seorang guru sekolah dasar di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Rabu siang ditangkap polisi karena diduga telah mencabuli belasan muridnya. Tersangka berinisial BH, guru mata pelajaran agama. Tersangka ditangkap setelah dilaporkan oleh dua korban. Namun dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku bahwa korban pencabulan sebanyak 14 orang. Modus tersangka yakni berpura-pura melakukan tes fisik korban di perpustakaan saat suasana sedang sepi. Tersangka juga mengiming-imingi nilai bagus kepada para korbannya. 14 anak itu dari kapan, Pak? Yang sudah datang ke Polsek baru 2 orang, tapi keterangan pelaku mengakui bahwa sudah ada 14 korban anak muridnya yang sudah jadi korban pencabulan. Untuk modus pencabulannya mencari siswi yang sudah istilahnya bertubuh agak besar. Jadi sekitar anak kelas 4, 5, 6 SD. Dan juga ada pengakuan dari pelaku sudah ada saat ini salah satu muridnya juga yang sudah duduk di kelas 1 SMP. Polisi menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Kasus ini terungkap setelah korban melapor kepada orang tuanya dan ke polisi. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Dua pemuda asal Sumatera Selatan Rabu siang ditangkap polisi Waikanan karena kedapatan membawa ganja. Keduanya bernama Sandi Rahmatullah dan Abdul Latif. Tersangka ditangkap saat dalam perjalanan berwisata ke Lampung Barat. Apesnya dalam perjalanan itu motornya mogok. Tersangka menghisap ganja sambil menuntun motornya yang kemudian dilaporkan warga ke polisi. Tersangka berdalih menjadi pecandu ganja untuk menambah nafsu makan. Untuk saya nikmatin ganja itu tadi, Pak. Sebelumnya emang udah sering pakai ganja ya? Ya, lebih enak makan, lebih rileks, tenang pikiran gitu, Pak. Arah Lampung Barat. Nah, sementara karena kendaraan tersebut itu macet mengalami mogok di Upus Mungu, itu tadi mereka diamankan di sana. Ganja yang diamankan adalah 8 gram, 61 ya, 61 gram. Polisi menyita barang bukti 8 gram ganja serta motor tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Kejaksaan Tinggi Lampung Rabu siang meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar 60 miliar rupiah di Komite Olahraga Nasional atau KONI Lampung. Dana hibah tersebut berasal dari Pemprov Lampung melalui APBD 2019. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Hefi Nur, mengatakan dari total 60 miliar rupiah, dana hibah yang telah dicairkan oleh Pemprov untuk KONI Lampung baru sebesar 29 miliar rupiah. Penggunaan dana hibah tersebut diantaranya 22 miliar rupiah untuk anggaran pembinaan, 3 miliar rupiah untuk partisipasi PON Papua, dan 3 miliar rupiah untuk anggaran Sekretariat KONI Lampung. Anggaran yang sudah dicairkan tersebut diduga tidak sesuai dengan realisasi penggunaannya. Antara yang sebenarnya dengan fakta tidak cocok, gitu ya. Jadi tindakan yang kita lakukan nanti didik mungkin banyak yang kita lakukan, antara lain mungkin penyitaan yang kita lakukan. Sudah boleh, karena sudah tindakan pro justisia di apa ya. Kemudian juga kalau ada kerugian jumlah kerugian berapa pasti kita mintakan nanti, kan gitu. Itu yang tindakan yang pasti dilakukan. Ya, yang sudah kita lakukan selama ini mungkin pemeriksaan saksi, kemudian fakta-fakta barang bukti yang baru kita lihat, walaupun belum berhak kita minta, masih lead namanya penyelidikan. Kejati Lampung belum menetapkan satu orang pun tersangka pada kasus dugaan korupsi di KONI Lampung. Kejati Lampung berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan anggota Koperasi TKBM atau Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang menggelar unjuk rasa ke kantor Wali Kota Bandar Lampung pada Rabu siang. Mereka menuntut pengurus koperasi lama kepemimpinan Ketua Agus Sujatma dilengsarkan karena tidak diakui oleh 736 anggotanya.
Pengunjuk rasa ini berasal dari kubu Ketua baru Dedi Apriyadi hasil rapat anggota luar biasa atau RALB anggota Koperasi TKBM. Dalam orasinya, massa mengaku pengurus lama menjadi biang keladi defisit anggaran Koperasi TKBM. Pengurus lama dituduh sering mengeluarkan anggaran belanja hingga ratusan juta rupiah tanpa kesepakatan dari anggota. Dia dalam pengambilan keputusan pengelolaan koperasi ini selalu merugikan keuangan koperasi. Misal contoh, ya beban koperasi pengangkatan karyawan, misal beban koperasi membengkak, diduga hingga hitungannya 300 sampai sekian 500 juta misal. Nah terusnya ada pembelanjaan senpi, misal beli, pokoknya pengeluaran keuangan itu macam-macam, Bang. Pengeluaran keuangan ini semuanya tanpa melalui rapat anggota yang sifatnya besar. Nah, ini tuntutan mereka itu apa aja, Pak? Tuntutannya Agus turun. Agus ketua yang kemarin itu diturunkan hari ini. Itu ketua apa itu, Pak? Ketua Koperasi TKBM. Karena di tanggal 15 Desember Agus Sujatma sudah diturunkan oleh anggota. Tuduhan massa dibantah oleh Ketua TKBM Agus Sujatma. Koperasi yang dipimpinnya sejak 2019 berjalan baik. Mereka saja menuntut minta RLB dirat ke depan. Tapi dengan adanya RLB itu harus ada pembuktian apa? Pengurus yang harus didesak RLB. Apakah ada kesalahan? Apakah koperasi tidak berjalan? Kan begitu. Itu baru bisa. Tapi dengan tidak ada pembuktian program koperasi ini tidak berjalan, maka tidak bisa didesak itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung, Wan Abdurrahman, mengakui hanya pengurus lama yang sah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memberikan tanggapan bahwa kepengurusan Koperasi TKBM versi RALB tidak sah atau ilegal, garis miring ilegal, berdasarkan dengan ADART Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang serta peraturan perundang-undangan koperasi. Itu nomor suratnya berapa? Massa tidak ditemui oleh pejabat Pemkot Bandar Lampung setelah menggelar orasi selama 2 jam. Para pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri. Mereka akan kembali menggelar unjuk rasa serupa jika tuntutannya tidak dikabulkan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.